Halo, Kak Marley. Jelas ya suara saya ya? Halo semuanya teman-teman. Jelas ya suara saya ya? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, siap. Malam ini eh, absen dulu ya. Absen dulu teman-teman semuanya. Absen dulu semuanya teman-teman. Dari yang jelas Kak Marley dari Surabaya. Member saya. Teman-teman lainnya. Ada Kak Siti. Ada dari mana aja nih? Dari kota mana aja teman-teman? Absen dulu dong. Malam ini kita uh, diskusi ringan, dengan teman saya Kak Kimi. Ini tamunya yang untuk IG Live kali ini, dari Bali ya Kak Uma, oke. Tamu kami dari Blitar, oke Kak Lina dari Blitar hadir. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, sesuai dengan yang halo Kak Kimi, oke. Oke, sesuai dengan teman-teman yang sudah saya sampaikan di banner bahwa malam ini kita akan diskusi dengan salah satu teman saya yang uh, memiliki keunikan teman-teman. Jadi beliau itu sekarang usianya 54 tahun. Jadi seorang wanita yang sudah berkeluarga, memiliki seorang putri, kalau nggak salah ya. Berkeluarga, terus kemudian memulai latihan atau nge-gym, memulai pola hidup yang sehat itu pada usia 43 tahun, dan sekarang usianya 54 tahun. Dan dengan usia yang 54 tahun itu ternyata beliau itu memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Bahkan teman-teman banyak yang bilang itu katanya itu kok kayak usia 30-an ya Mas. Oke ya. Jadi langsung saja kita langsung undang bintang tamu kita. Langsung saja kita undang tamu kita, Kak Kimi. Halo. Halo Mas Halo Kak Didit, Kimi, apa kabar? baik, Alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya. Ini akhirnya kita bisa 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 ngobrol-ngobrol di sini ya. Biasanya juga kita ngobrol-ngobrol di komen, biasanya cuma ngobrol-ngobrol di DM gitu Alhamdulillah. ya. Nah, ini apa ya? Oh, merupakan sebuah apa ya namanya? Motivasi mungkin ya Mbak Kimi ya. Nanti mungkin teman Mbak Kimi bisa cerita gimana latar belakangnya Mbak Kimi. Jadi kan kita kembali lagi ya Mbak Kimi ini untuk teman-teman semuanya di usia yang nggak lagi muda. Ya, kalau saya Wah, kalau, kalau saya bilang kewet, kewet Mas. di usia yang nggak lagi muda, tapi beliau ini aktif berolahraga, bahkan sekarang juga kontrak Kak ya. Ada kontrak Mbak ya? Iya, Kontrak dengan apa Mbak? oh, kontraknya udah 5 tahun memang Mas. Gimana? Kontraknya sudah berjalan 5 tahun. Sudah bicara 5 tahun. Itu kontraknya kontrak bagaimana Mbak Kimi? Jadi kontrak atlet saya di bawah Suplemen Indonesia Official Mm-mm. itu dengan Pak Sofian Bahariski. Oke. Sudah berjalan alhamdulillah 5 tahun Mm-mm. dan saya mewakili produk beliau untuk Iron Max dan Jerman Forge. Oke. Tadinya memang cuma Iron Max aja, tapi Pak Sofyan dia supply juga untuk Jerman Forge. Jadi saya mewakili kedua vendor tersebut Mm-mm. dan alhamdulillah kontrak ini berjalan terus untuk memasuki tahun kelima. Insya Allah nanti September sesuai dengan ulang tahun saya itu bisa berlanjut lagi. Tolong bantu doa, semoga Oke. kesehatan selalu ada. Berarti semoga nanti bisa tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 dan seterusnya. Amin, Amin. amin doain Jadi ya, semoga oh, lancar ya. jadi kan Dan biasanya itu suplemen umum. ini juga paling doakan. Jadi kan umumnya itu kan biasanya yang dapat kontrak itu kan biasanya ya, kalau yang saya tahu ya Mbak Kimi ya, yang biasanya dapat kontrak itu biasanya kan eh, teman-teman yang muda-muda, yang 20-an, 30-an. Ini malah Mbak Kimi ini sudah dipercaya 5 tahun
5 tahun dipercaya menjadi apa namanya atlet ya, atlet Ya, atlet ya. atlet dan juga apa brand ambassador juga ya, Betul. betul, brand ambassador untuk apa namanya suplemen fitness. Ini ceritanya bagaimana Mbak? Mulai dari awalnya kok Oh bisa iya. seperti itu? Bagaimana Sebetulnya ceritanya? tadinya saya memasuki fitness ini nggak kebayang untuk melakukan pertandingan, kompetisi dan sebagainya tuh nggak. Saya fitness itu hanya karena badan saya tiba-tiba kenapa seperti bola lampu gitu. Saya malu mas. Lalu saya mula-mula juga dilarang ke tempat fitness karena suami nggak setuju lah gitu. Tapi saya nekat, terus akhirnya saya fitness. Nah, kebetulan di pemilik fitness itu mengatakan, udah ikut pertandingan aja, jadi kita punya suatu goals, katanya gitu. Oke, saya ikutin pertandingan, dan di situ saya usaha benar-benar untuk melakukan diet. Ternyata yang paling sulit dari kita meraih suatu goals, itu bukan latihannya, Mas. Yang Hmm, sulit adalah melakukan dietnya. oke. Kita bisa melakukan angkatan beban sampai misalnya 100 kilo, 200 kilo, atau berapapun itu bisa kalau kita punya kekuatan. Tapi giliran masalah mulut dan lidah itu sangat sulit. Makanya diet is a hard part. Saya selalu baca postingannya Mas Didit untuk makanan, Mas. Karena sebagai manusia biasa juga saya sulit menahan itu. Nah, kemudian waktu setelah kira-kira saya sudah mencukupi untuk mengikuti pertandingan, saya ikut pertandingan. Dan alhamdulillah di usia saya yang waktu itu 47, pertama kali tanding umur 47, saya meraih juara 2. Dan kenapa bisa ikutan pertandingan di usia nggak muda lagi? Karena fitness itu tidak memandang usia sebetulnya. Jadi kebetulan aja muka saya mungkin bisa nyaru sama yang muda-muda, mereka ketipu semua mas. Ternyata waduh kok sama-sama nyokap gue gitu. Wis lah, nggak apa-apa, yang penting saya waktu itu sudah masuk ke kancah pertandingan. Nah waktu saya meraih juara 2, saya ketemu sama Pak Sofyan. Akhirnya kita ya udah mau nggak jadi brand ambassador, tapi kita baru nih baru masuk. Oh nggak apa-apa Pak, saya bilang. Ya udah saya ikut di kontrak tahun pertama, tahun kedua, lanjut terus sampai tahun kelima Mas memasuki ini. Dan sampai sekarang ya saya mengikuti pertandingan tapi pilih-pilih karena di usia saya yang udah nggak muda ini kelihatannya agak sulit untuk dietnya Mas, terus terang, karena Yes, kalau yes, diet betul. terlalu keras kan kita hormon-hormon juga sedikit banyak agak terpengaruh. Nah saya nggak mau terlalu tersiksa, jadi saya melakukan diet yang istilahnya agak saya kendorin, jadi nggak mau sampai tahan air atau tahan terlalu banyak fat, nggak mau karena saya takut hormon-hormon saya terganggu. Tapi sekali lagi masalah diet itu sangat tergantung dengan masing-masing individu, begitu. Jadi nggak sama untuk setiap orang, Betul. Kalau gitu mas. Jadi apalagi kalau usia awalnya saya udah mau nggak lagi dietnya karena hmm, apalagi kenapa? kalau usia udah nggak lagi muda, kita kan kalau main mau naik gitu ya motor kan biasanya kan yang paling riskan itu kan di water manipulation ya, memainkan Betul, airnya betul, itu ya, itu memang betul. kalau Jadi ndak hati-hati memang berisiko sekali memang tuh ya. betul. Jadi tapi tidak mesti ya. Jadi yang saya ceritakan adalah saya sesuaikan dengan kondisi saya. Saya memang alhamdulillah tidak mendapatkan rintangan atau gangguan apa-apa. Tapi saya jaga-jaga karena dokter saya bilang saya selalu konsultasi dengan dokter internis saya. Udahlah kamu nggak usah watercut lagi, yang jujur-jujur aja. Kalau kalah ya wes kalah, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu badannya bagus kan. Saya pikir oh iya bener juga ya. Terus akhirnya saya pikir ya udah saya nggak watercut lagi, tapi saya menjalankan diet yang istilahnya wajar, sedikit nggak wajar gitu loh. Sedikit ekstrim kalau untuk tanding, tapi kalau untuk sehari-hari saya maintenance biasa aja. Paling karbohidrat, garam itu saya tahan sedikit Betul, gitu. betul. Natrium sama carbs ya ditahan. Carbsnya ya, carbsnya saya pilih, dan kalau untuk tenaga saya bisa alihkan ke fat yang lemak tunggal kayak misalnya almond, minyak zaitun atau kacang-kacangan. Ya healthy. Kacang-kacang juga saya pilih, ada yang garamnya tinggi kan, fatnya tinggi, betul kan mas? Betul, betul, healthy fat ya kak Gula ya, yang healthy fat. tinggi itu yang bagus. Bagus ini, bagus sekali. Cuman gini kan kadang-kadang itu kalau teman-teman problemnya itu kan biasanya di fat ya. Jadi yang penting kita butuh fat, Iya, kita butuh fat gitu ya.
harusnya kita fatnya kan memang pilih-pilih, tapi kan teman-teman kalau Betul. cari gampangnya fatnya ambillah dari gorengan, gitu. Ambilnya Oh, dari jangan. Jadi memang ada kalau misalnya ada diet yang namanya diet keto, ya keto itu diet ya. Kan itu fat tinggi, karbohidrat dikat, low, protein tinggi. Protein medium, mengimbangi medium ya. ya Nah, medium. banyak yang salah perhitungan atau salah persepsi, dia makan fatnya kebanyakan. Setelah ketonya selesai, malah kolesterolnya yang naik. Yang saya lihat memang mereka banyak mengkonsumsi ramba. Waduh, ramba itu kan kulit ya Mas kulit ya. kulit Saya sapi. dengar ramba itu ngeri gitu loh. Nah, kalau saya bilang sih, saya anjurkan kalau memang mau keto diet, pergunakanlah lemak tunggal seperti tadi Mas Ijit bilang. Almond ya, Itu lebih aman. Ya almond memang rasanya mungkin kurang enak atau gimana, betul. tapi ya wis lah kalau lagi diet terima aja dulu. Nanti kan kita bisa kasih loss sedikit. Betul nggak Mas? Betul betul, apalagi kan ada kayak kemarin ada masukan dari Chef Henry juga. Ini kalau yang teman-teman yang lagi high fat itu bisa dikasih kayak minyak kelapa kayak apa MCT yang mengandung medium chain triglycerides kayak gitu. Iya, iya. Jadi bukan makan gorengannya. Bukan. Bukan, karena itu kan lemak yang apa gorengan tuh minyak yang suhu tinggi. Nah, itu kan udah eh, kadar bahayanya udah juga tinggi ya Mas ya. Saya aja ngeri gitu loh. Betul. Nah, ini saya tadi menggarisbawahi statement dari Mbak Kimi. Kalau katanya kemarin kan sempat beberapa tahun yang lalu kan sempat nge-gym biasa. Kan Mbak Kimi memilih sebuah target kan ya. Targetnya supaya lebih ada termotivasi, supaya lebih semangat kan. Pilihlah sebuah target. Salah satu targetnya itu mengikuti sebuah kompetisi gitu ya. Untuk Event lah. ya event Gitu. event. Nah, kalau Biasanya kan pesta. mm-mm, Kalau saya mendingan event tanding. Jadi kita bener-bener gitu ngedapetin. Karena saya pengen ada otot sedikit. Gitu loh Mas. betul betul. Kalau misalkan ini ya teman-teman kita yang sama-sama wanita juga kayak Mbak Kimi sudah berkeluarga, terus kemudian eh, aktif bekerja, berkeluarga. Terus bagaimana kira-kira ada sebuah tips nggak Mbak Kimi dari Mbak Kimi kita menentukan sebuah target gitu? Caranya bagaimana menentukan sebuah target supaya mereka itu nggak so-so gitu waktu mereka diet, nggak so-so ketika mereka latihan, jadi supaya benar-benar bisa apa namanya bisa Bisa optimal. menjaga diri Ya, sendiri gitu ya. itu gimana Mbak, Oke. ada tips nggak Mbak dari Mbak Kimi? Jadi memang untuk diet ya, Ya. gangguan pertama adalah dari bisa bisa dukungan dari keluarga atau gangguan pertama dari keluarga. Karena misalnya kita di rumah saya ada suami, anak sama saya. Mereka berdua asik aja makan martabak malam-malam. Kalau kita kan jangan dong, kita lagi diet men gitu ya. Masa makan martabak? Nantilah kalau udah event kita boleh kasih pur, kasih martabak ya. Kadang-kadang keluarga juga tidak menunjang. Nah, salah satu kunci untuk keberhasilan itu udahlah kita tidur cepat aja, jam setengah 9 udah sikat gigi, masuk kamar aja. Itu yang pada pesta-pesta di ruang makan, kita tutupin aja pakai bantal. Mau nggak mau mas. Dan kalau misalnya kita pergi ke undangan atau pergi ke acara makan keluarga, jangan dalam keadaan lapar. Itu bahaya banget. Oh, Malah saya biasanya bawa satu Tupperware, saya isi wortel, buncis, brokoli. Suami saya udah nggak pernah nanya lagi karena dia udah tahu keajaiban istrinya gitu ya. Oh, si ibu memang begitu, diamin aja nggak apa-apa. Nah, di sana saya tinggal nonton mereka makan, agak nyocol-nyocol dikit, nggak bekal gitu, Mas. oh gitu. Memang ajaib. Oh ya, itu berarti masukan yang sangat itu ya. Berarti ketika kita masuk ke event atau tempat yang mungkin di situ bakal banyak makanannya, jangan sampai ke sana itu dengan kondisi perut yang sangat kosong gitu ya, jangan Jangan sampai. perut kosong. Isi dulu dengan serat whey. Kalau whey kan ada manis-manis Ya, dan ada wih, ya. tenaga ya. Jadi agak mulut kita agak dimanjain sedikit lah, tapi aman gitu loh. Protein kan langsung diserap sama otot sama jaringan kan. Jadi kita aman di sana, kita nggak terlalu geragas banget gitu loh. sebelum berangkat udah kebayangkan, oh di sana makanannya enak-enak gitu ya kan. Kadang-kadang kita sengaja nggak makan supaya di sana supaya di sana bisa makan Jangan, banyak. Oke, saran saya mendingan makan dulu, jangan terlalu banyak, nanti kita malah sebah nggak enak kan. betul betul. Kalau amannya sih minum susu protein lah, Ya betul, whey susu protein protein. apapun mereknya, karena dia
ternutrisi. Jadi kita lupa lapar, Mas. Betul. Itu aman banget. Mm-mm. Paling 140 kalori, satu lemper ya udah 90 kalori kan, dua lemper udah kalah. Enggak. belum belum snack lainnya kan ya. Iya. Ya memang salah Iya. satu kelebihannya dari whey protein itu kan memang menekan hormon lapar ya Mbak Kim ya. Jadi kan kita Betul. Karena memiliki rasa kenyang lebih ternutrisi. lama. Mm-mm. Karena kita tercukupi nutrisinya sehingga lapar itu hilang gitu. Betul Sebenarnya si betul. keinginan untuk minum masih ada, tapi lebih banyak dihilangkan dengan rasa ternutrisi tadi. Menurut saya itu, Mas. Oke, baik baik. Kalau Mbak Kimi sekarang ini yang aktif olahraganya lebih di gym aja seminggu berapa kali atau gimana Mbak kalau latihannya Mbak Kimi? Kalau ke gym itu memang sebelum pandemik ini ya, saya Ya, seminggu 5 kali. Seminggu oke. 5 kali itu latihan beban. Beratnya disesuaikan dengan kekuatan saya karena tiap orang beda-beda ya kekuatannya ya. Dan saya sisanya 2 hari itu saya pergunakan dengan kardio, tapi tidak dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya dalam 5 hari itu saya latihan beban pagi, pasti saya pagi latihan beban, kemudian selang 8 jam kemudian saya baru kardio. Itu yang saya lakukan. Itu cuma sebentar kok, 30 atau 45 menit lah sambil nonton TV, sambil nyuruh-nyuruh di rumah gitu. Nah, saya latihan kardio. Berarti Selalu saya lakukan sehari bisa sampai 2 sesi Mbak ya? 2 sesi, kira-kira 2 sesi, tapi dalam waktu yang berbeda. Jadi supaya ototnya rest dulu, dia udah dapat makanan dan udah istirahat, baru sore saya kardio. Nggak pernah saya lakukan dalam susunan yang bersambungan, karena kecapean biasanya nggak optimal, Mas. Oh iya, betul betul. Memang butuh waktu untuk recovery. Iya. Terus kemudian kayak saya sempat kemarin itu apa namanya melihat apa namanya Mbak Gimana? ada temannya nih. Mungkin Gimana? ada teman-teman yang tanya ya, barangkali ya. Oh iya, Iya, ada yang tanya nggak kasih ya? dulu pertanyaan, ada Tadi ada pertanyaan yang nggak? sempat nanya itu water cut dari Jacob Oh, watercut. Kenapa? Baloy. Pertanyaannya kenapa? Jadi water cut itu artinya apa ya? Jadi yang nanya ini ya. Oh, gini ya, watercut. Jadi sebenarnya untuk mencapai ini watercut dalam istilah pertandingan ya, untuk mencapai suatu pertandingan. Watercut itu salah satu trik untuk mencapai rekuperasi otot kita sehingga kelihatan benar ototnya sampai Clear banget, clean kelihatan ya di banget sini. gitu ya. Ya, clear, sangat clear. Jadi apa ya namanya bubble vena. Bubble vena. Jadi kelihatan nongol, kelihatan seperti udah apa jaringan lemak yang di bawah kulit itu sudah hilang. Tapi sebenarnya itu hanya trik saja. Jadi water cut itu dilakukan 3 hari atau 1 hari sebelum hari hanya. Itu asli kita nggak minum dan kita nggak melakukan aktivitas yang berat. Juga makanan udah kita buang semua supaya benar-benar lean gitu. Cuman water cut ini memang saya sih nggak setuju untuk orang-orang yang untuk melakukan diet biasa. Betul. Wah bisa lempeng loh Mas. Kalau misalnya kalau kita lari kagak bakalan kuat, teman-teman udah lari sampai berapa kilo kita nggak ada air, nggak mungkin. Biasanya pada saat water cut kita udah diem-diem di rumah aja gitu. Jadi minum itu kita kurangin dari kira-kira seminggu sebelumnya dari 1,5 liter kita kurangin sedikit sampai 3 hari sebelumnya kita udah tinggal 350 cc dan lama-lama hari kedua H-2 dan H-1 udah nggak minum. Itu agak-agak ya butuh energi dan kesabaran yang biasa. Biasanya kita jadi anggot-anggotan dan kalau memang tidak untuk pertandingan nggak perlu water cut. Karena setelah kita minum akan kembali lagi. Begitu. Jadi kan memang dan setelah biasanya itu akan terjadi lapar luar biasa. Benar nggak Mas? Betul sekali. Kalau kita kekurangan cairan kan sensor otak untuk lapar naik. Betul. Itu yang ada apa? Waduh, gula masuk semua. Bahaya. Badan disembur sama gula yang begitu banyak dalam satu waktu bisa bahaya. Iya, betul. Ya, bisa bubbling nanti. Bubbling, iya. Memang di sini memang saya garis bawahi memang banyak miss. Jadi kan teman-teman itu banyak sekali yang beranggapan bahwa diet yang dilakukan oleh teman-teman di bodybuilder Mursal Suspa untuk biaya diet satu event kira-kira berapa Mbak Kimi budgetnya? Ini boleh saya jawab masih boleh. Jadi untuk event ini kan tubuh membutuhkan
maintenance itu kalau saya dari 3 bulan sebelum diet, sebelum event, itu sudah makan udah kita atur. Istilahnya waktu 3 bulan itu benar-benar 4 kali 3, 12 weeks kan. 12 weeks itu udah waktu yang kejam loh kalau buat saya ya. Kalau buat saya. Harusnya kan 16 weeks, tapi oke lah 3 bulan. Nah itu di situ saya udah makan 750 gram dada. Jadi dada kiri, dada kanan, 2 dada kiri sama 1 dada kanan atau sebaliknya. Pokoknya sehari 750 tapi dengan potensi latihan yang tinggi. Nah, mendekati 1 bulan sebelum event, saya udah mulai cut. Jadi dadanya itu saya tinggal dada kiri, dada kanan. Nah, kira-kira 3 minggu sebelum event, saya tinggal 1 dada. Jatah makan saya itu aja dibagi 3 aja. Nggak tahu deh lapar apa, makan aja sayuran. Gitu loh. Gitu. Tenaganya saya pakai dari fat seperti yang tadi. Gitu loh, Mas Mur. Betul, Ya, betul. Ini bawahnya juga ada yang jadi tanya. mengenai biaya ini tergantung dari kelasnya. Kalau binaraga, waduh berat ya. Berat nggak ngebayangin deh, saya nggak tahu tuh. Belum kreatinnya dari Kreatin ya. sapi ya. Iya, Saya betul. nggak makan sapi. Oh, nggak makan Saya sapi, nggak Kak? makan sapi. Nggak. Bukan apa-apa, karena males mikirin kolesterolnya. Iya, jadi ayam aja cukup. Apalagi Sama salmon. kalau teman-teman yang keto itu malah kayak hati sapi itu malah yang sangat dicari kan, karena kan nutrisinya yang paling lengkap yang dari hewani gitu kan, untuk beberapa orang sih, tapi nggak semua orang kan, apalagi rasanya kan juga Cuman beda. aku memang milih. Kalau jeroan aku tetap nggak mau. Ini ada yang tanya, Nggak mau golek itu. Mbak Gimi dari Jakarta Skin Center, mau tanya Oh iya, berapa baiknya olahraga dalam 1 minggu? dalam 1 minggu. Ya kalau untuk maintenance aja bisa yang bukan kelas, misalnya dia mau biasa-biasa aja gitu. 3-4 kali atau antara 3 sampai 5 kali. Itu saya anjurkan memang latihan beban. Bebannya kalau dengar kata-kata beban nggak usah mikir bahwa beban ratusan kilo, nggak usah. Iya, kadang-kadang kalau ibu-ibu atau cewek-cewek kan pada tahu, latihan beban, ngeri amat. Kalau nggak punya dumbbell, kita pakai beban berat tubuh sendiri aja. Squat pun bisa kan, kita tanpa beban kita bisa squat. Lihat deh di postingannya Mas Didit. Mas Didit rajin banget nih nge-post untuk latihan squat yang tanpa beban. Iya kan Mas? Ada di tempo hari beban. Iya, ada. Iya. Iya. Atau latihan, pokoknya body weight training, apapun latihannya, nah itu sudah merupakan suatu latihan yang baik. Jadi dia juga memaintain otot kita supaya nggak hilang. Jadi kekuatan dapat, otot dapat, tapi lean-nya juga oke, bisa dapat juga. Begitu. Oke, terus ada lagi nih yang kemarin sempat tanya ke saya nih Mbak Kimi. Kalau cewek itu kalau latihan beban, takut nih badannya bagi gede, berotot kayak apa namanya, kok cowok gitu, berotot sampai ya sampai perutnya six pack sampai segala macam. Emangnya kalau latihan pakai body weight atau latihan strength training atau latihan resistance training itu menggunakan beban, cewek itu punya potensi berotot kayak gitu nggak sih, Mbak Gimi? Oh, begini. Sebetulnya secara secara fitrahnya perempuan itu tidak akan menjadi besar seperti laki-laki. Pembesaran otot itu karena testosteron. Testosteron laki-laki itu banyak. Perempuan itu cuma 1/7 atau kalau nggak 1/10. 1/10 ya. 1/10 dari laki-laki. Laki-laki bikin otot itu angel banget, apalagi cewek. Jadi nggak usah takut mengenai itu. 3 bulan latihan dengan beban segitu-gitu aja kagak bakalan jadi ototnya, lihat aja. Malah jadi kecil, jadi lean. Karena yang bertugas membakar lemak adalah otot kita. Nggak usah takut dengar kata-kata otot, karena dari bayi pun kita udah punya otot. Kalau nggak punya otot, kita nggak akan bisa tegak. Selain rangka, kita juga punya otot kan. Jadi nggak usah takut mengenai otot itu. Artinya si perempuan itu latihan berat apapun, kecuali kalau dia disundul sama jamu tertentu jamunya pun tidak semudah itu jamu gitu loh. Dengan jamu tertentu yang maintenance-nya pun tidak biasa, maksudnya butuh sesuatu maintenance tertentu, dia tidak akan menjadi besar. Nggak usah takut. Suplemen pun aman-aman aja, kecuali kalau dia minum suplemennya kebanyakan, tapi itu juga bukan otot yang besar, tapi dia menjadi besar. Kelebihan kalori gitu loh. Misalnya minum whey kebanyakan, ya sama aja kelebihan kalori di mana-mana juga gemuk ya. Dihitin gitu. Artinya pergunakanlah dengan wajar.
Betul, betul. gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lagi latihan beban untuk beban tubuh sendiri atau menggunakan beban yang di tempat gym, menggunakan plate, menggunakan besi segala macam, jangan khawatir terutama untuk teman-teman cewek. Cowok aja supaya ototnya bisa gede itu susahnya luar biasa latihannya. Latihannya sangat berat. Nutrisinya juga harus benar-benar ditambah segala macam, apalagi cewek gitu kan. Itu yang penting itu kita adalah kalau misalkan olahraga atau latihan, terutama latihan untuk latihan menggunakan tubuh kita sendiri atau nanti menggunakan tambahan beban seperti dumbbell segala macam, kita adalah melatih otot rangka tubuh kita itu supaya lebih kuat dan otomatis kalau kita melatih otot rangka itu kepadatan tulang atau bone density-nya itu otomatis lebih padat Kak ya. Kelebihannya kalau kita itu memiliki kepadatan tulang yang berlebih, yang bagus ya, kepadatan tulang yang bagus, kita akan terhindar dari resiko namanya osteoporosis. Jadi kita kan pengennya usia 70 tahun, 60 tahun kan sehat, 50-an sehat kayak Mbak Kimi kan kita nggak pengen kan usia 60 tahun, usia 60 tahun udah bungkuk gitu ya, jalan udah bungkuk, pakai tongkatnya jangan sampai amit-amit ya. Itu salah satu kenapa kita harus itu olahraga terutama untuk olahraga latihan otot. Nah, untuk Mbak Kimi, selain melakukan pola diet dan jelas diet sehari-hari, kemudian olahraga yang rutin, terus tipsnya untuk bisa kelihatan awet muda. Banyak yang tertipu loh, saya sendiri tertipu kan. Saya sendiri baru tahu beberapa bulan yang lalu sempat Mbak Kimi ulang tahun yang keberapa, 53 apa 50. Loh serius saya bilang. langsung lari gak jadi diajak jalan-jalan. Dan ternyata yang teman-teman yang lain mengiyakan, serius, wah ini luar biasa kok bisa kayak gini. Nah ini selain dari nutrisinya, selain dari olahraganya, mungkin kesehariannya Mbak Kimi, entah itu melakukan apa gitu, seperti apa Mbak Kimi? Gini, kalau saya bilang begini loh, namanya laki sama perempuan tetap sama harus dilakukan perawatan. Mobil aja kita punya mobil kan harus dicuci dong, kalau enggak kan beletok gitu kan. Ya badan juga gitu Mas, ya paling tidak lulurnya juga nggak perlu di salon-salon, kali di rumah juga bisa. Nah muka ya dirawat lah gitu. Cuman kalau saya itu memang perawatan dokter udah saya lakukan selama 23 tahun Mas. Kebetulan saya memang melakukan perawatan ini di Jakarta Skin Center. Tadi ada orang dari Jakarta Skin Center ikutan ya? Iya, ikut nimbrung tadi nanya. Jadi saya perawatan di situ memang sudah 23 tahun. Jadi sebenarnya dimanapun kita merawat itu nggak apa-apa. Yang penting krim malam, krim siang harus selalu dilakukan. Jadi pagi-pagi bersih muka, terus udah gitu pakai krim. Malam mau tidur cuci muka dulu, pakai krim lagi. Nah ternyata itu memberikan aset yang terlihat. Jadi mungkin kalau bisa dilihat ini kulit saya kencang ya. Ini gara-gara krim siang krim malam yang udah berbotol-botol nih gitu. Okay. Jadi perawatan dari luar memang harus dilakukan mau nggak mau ya. Jadi nggak bisa bilang bahwa saya nggak ngerawat, nggak mungkin Mas. Ini negara tropis yang udah langitnya juga polusinya udah luar biasa. Nah nggak mungkin kalau kita nggak merawat, pasti dirawat. Tapi perawatannya pakai apapun bisa, misalnya pakai tomat atau apa. Maskeran atau apa harus dirawat karena ya mau nggak mau apalagi udah setengah abad lebih ya nggak mungkin kalau nggak dirawat, bohong Mas. Saya ngaku dirawat gitu. Oke. Terus ini kan ada teman-teman itu, Mas saya itu diet sama olahraga itu sampai kapan? Sampai kapan sih Mas saya harus makan seperti ini? Sampai kapan saya harus makan bersih? Sampai kapan itu saya harus berolahraga? Nah, kalau saya tanya Mbak Kimi sendiri, ini sampai kapan Mbak? Sampai ajal menjemput. Ngeri banget. Sebetulnya gini loh, orang tuh seringkali takut dengan istilah, diet. Aduh, nggak usah takut masalah diet. Dari bayi kita sebenarnya udah diet. Ada diet untuk menjaga kesehatan. Diet untuk orang sakit, diet untuk cut, diet untuk naikin berat badan, diet untuk penyakit khusus, macam-macam. Jadi diet tuh diatur aja, jangan terlalu takut sama diet lah. Misalnya dalam 1 minggu, kita makan biasa aja, ya ada boleh kali makan jeroan atau apalah yang nggak
nggak sopan gitu. Boleh 1 meal dalam 1 minggu. 1 minggu. Tapi jangan sampai 5 hari kita makan jorok melulu gitu ya. Itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi lakukanlah diet dengan cara yang enjoy aja. Kalau kita lagi jalan-jalan, misalnya lagi jalan-jalan ke pasar modern atau gimana, oke lah, ambillah tuh cemilan. Misalnya ada 1 mangkuk apa jajan kasar. Oke, jangan makan 1 mangkuknya dong. Kita makan 50 gram aja. Nggak apa-apa kan? Misalnya kita lagi kepingin donat, oke lah, makanlah 1 donat. Tapi jangan sampai misalnya 1 kantong donat yang isi 6 dihabisin semua. Itu kan seperti tadi dibilang namanya geragas. 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 Jadi dalam 1 hari kalau misalnya kita ada nyolongan sekali, ya nggak apa-apa. Hitung aja kalorinya gitu loh. Yang penting kalori defisit. Tapi juga jangan mengabaikan nutrisi, protein, dan satu lagi apa mas? Gimana kan? Karbohidrat. Karbohidrat ya. Fat, protein, Karbohidrat, dan karbohidrat. makronya, Ya, makronutriennya. harus disesuaikan antara 3 itu, disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Begitu. Ya itu yang menjadi masalah teman-teman itu kan kalau dengar namanya diet itu udah, saya nggak boleh makan gini, nggak boleh makan gitu. Padahal sebenarnya diet itu kalau kita lakukan secara rutin itu impact-nya ke tubuh kita kan juga sangat bagus gitu kan, lebih fresh, lebih lebih enak segala macam. Tubuh itu juga lebih lean. Yang menjadi masalah itu teman-teman tuh harus lebih memahami dietnya yang teman-teman butuhkan itu apa kan. Kadang-kadang gini Mbak Kimi ya, di daerah saya misalkan kan ini daerah Malang banyak yang makanan-makanan yang sayurnya seperti ini, tapi ada daerah lain yang Udang ronde ada mas ya? gimana? Udang ronde ada ya? ada angsle ronde ada di sini, apalagi sekarang lagi adem enak nih. Nah itu kalau angsle udang ronde, kuahnya ya jangan dihabisin semua, misalnya diminum 2-3 reguk, terus udah itu bunderan-bunderannya ya, misalnya di situ ada 10 ya makan separuh, jadi istilahnya ditaker sendiri lah gitu. Boleh ngicipin, jangan kebanyakan gitu aja. Itu kalau sayang badan loh. Kalau sayang sama yang jual ya dihabisin aja nggak ya? Kasihan kan suami sama anak sih ngabisin. Terus kalau Mbak Kimi, untuk penyajian makanan yang sehari-hari itu, misalkan dari pagi seperti apa, itu lebih banyakkan raw food atau pengolahan tertentu Mbak Kimi biasanya? Saya kebanyakan raw. Ini untuk saya atau untuk keluarga semua? Kalau untuk Mbak Kimi bagaimana? Terus kan ini kan teman-teman banyak yang wanita ini. Kalau untuk membaginya biasanya kan untuk sendiri-sendiri bagaimana, untuk keluarga bagaimana. Kan syukur-syukur keluarganya bisa ikut gitu kan Mbak Kimi ya. Syukur-syukur seperti itu. Ada yang ikut mas. Gimana? Nggak ada yang ikut. Di sini pada malas semua makan raw food. Jadi biasanya gini, saya tiap 4 hari sekali saya belanja di pasar modern. Itu saya beli ada zucchini, ada wortel, parsley, macam-macam lah sayur saya beli. Nah itu lalu saya siangi semuanya di kulkas untuk jatah makan 4 hari. Dalam 1 hari saya udah packing, jadi saya makan 3 atau 4 kali. Itu udah saya pack semuanya. Nah saya makan berdasarkan apa yang saya sudah packing itu. Jadi istilahnya nggak boleh nyolong dari situ. Karena kalau nyolong dari situ nanti kitanya nggak tercapai diet. Nah, pagi saya minum whey, olahraga dulu, tapi perut kosong. Setelah itu saya minum whey, kalau nggak saya minum amino, salah satu. Nah, lalu saya nggak pakai snack, karena saya nggak suka snack. Snack tuh kebanyakan buat saya, kalau buat saya, itu enak, nyaman, tapi udahnya lapar lagi, jadi saya nggak dapat jatah makan siang. Nah, akhirnya si snack itu saya singkirin, saya makan siang dengan raw food yang cukup banyak juga, sama ada 1 karbohidratnya saya biasanya pakai kentang rebus, itu setengah kentang saja. Nah, untuk snack sore saya juga nggak pakai, tapi langsung saya makan malam, proteinnya banyak, tetap banyak, dan tanpa karbohidrat. Di situ saya udah nggak pakai karbohidrat. Sorry tadi saya lupa bilang bahwa yang untuk siang saya ada protein banyak, karbohidrat masih ada, serat banyak. Jadi semua makanan saya serving pakai serat. Jadi semuanya saya potong-potong. Begitu kita buka kulkas, kita udah nggak ingak-ingok cari-cari yang lain. Semuanya udah ada dipotong di situ. Jadi mulai brokoli apa segala macam udah ada direbus, udah siap makan. Menurut saya itu lebih bijak daripada memberi kesempatan otak kita untuk tingak-tinguk yang lain, Mas.
Betul, betul, betul. begitu. Terus dikasih hari ya, ini hari Senin, Betul. hari Jadi Selasa, hari kalau gitu ya. misalnya kita nyolong-nyolong sedikit ya nggak apa-apa. Cuma hati-hati jangan kebablasan aja. Oke, Jangan kebablasan. oke, 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 mantap, mantap. Ini ada teman-teman ada yang nanya lagi nggak, teman-teman? Durasinya. Oh, ini mungkin Kak Riana Kristina nanya durasinya sebaiknya berapa lama baiknya? Durasi berolahraga mungkin ya, Mbak Kime ya, olahraganya untuk durasi Oh berolahraga. iya. Nah, jadi kalau olahraga itu biasanya 45 atau 1 jam. Jadi kalau di gym, kalau di gym karena biasanya saya hanya 1 jam latihan, tapi saya menggunakan personal trainer juga. Kenapa? Saya personal trainer, tapi saya menggunakan personal trainer juga untuk saya latihan karena apa? Karena dia akan mengatur saya selama 1 jam itu saya nggak perlu mindahin alat segala macam itu memberi efek yang cukup baik buat saya karena di situ saya bisa konsentrasi dengan latihan saya tanpa saya harus mikir buang-buang waktu untuk mindahin alat dan lain sebagainya. Jadi tinggal dia beresin tuh semuanya, gue udah tinggal mau tahu jadi aja. Itu sangat menghemat waktu. Artinya dalam 1 jam kita benar-benar udah gitu badan kita basah, capek banget, capek banget 1 jam. Lebih dari itu saya udah nggak kuat. Jadi memang menurut saya pikir itu yang paling efisien dan efektif itu 45 sampai 1 jam latihan. Tanpa pemanasan ya. Jadi itu benar-benar latihan. Kalau pemanasan ambillah 10 sampai 15 menit di luar waktu 1 jam tadi. Itu kalau untuk latihan beban. Setelah itu kalau mau kardio ya disesuaikan aja biasanya ya 30 menit. 15 menit belum belum efek. 30 lah, 30 menit atau 45 menit. Begitu. Itu ya memang kalau tanpa personal trainer kadang kita mau ngangkat beban udah bingung ngambil plate-nya, ngambil besinya ya terus apa ngambil Habis waktu mindah-mindahin di situ. iya waktunya nggak Habis waktu di waktu di situ. situ Kalau gitu. saya lebih baik menghemat waktu supaya tenaga saya nggak ada turunnya. Panas badan saya tetap tinggi dan saya bisa latihan efisien. Efisien dalam tempo 1 jam. Itu. Oke. Karena kalau suhu kita udah turun, udah nggak enak lagi gitu. Keringat udah keburu dingin kan, badan udah keburu dingin. Betul, betul. Makanya saya kalau latihan, handphone saya udah saya taruh aja. Udah nggak bisa main-main handphone lagi. Mengganggu itu, handphone mengganggu konsentrasi, mengganggu mood juga, Mbak ya. Sebetulnya kita Sometimes, bisa kalau sometimes. bisa latihan sendiri lihat handphone kan lihat abis ini latihan apa urutannya bisa juga sih nggak apa-apa asal jangan sambil balas-balas Ya. WA segala macam nggak usah supaya suhu badan kita tetap terjaga. Istirahat, pegang HP, balasin WA, ngerumpi-ngerumpi sama temannya, udah lupa nggak jadi olahraga ya. Oh ya ini tadi ada yang nanya kelewatan, kayaknya kelewatan atau mungkin sudah kejawab saya lupa. Untuk biaya diet satu event, kira-kira berapa Mbak budgetnya dari Mursal Suspa? Oh itu tadi udah Udah ya, udah dijawab. dijawab udah tergantung sama kelasnya ya Oh ya kelasnya tadi tergantung ya. sama kelasnya tergantung sama kelasnya Kalau kelasnya semakin besar, semakin tinggi ya otomatis ya suplemennya juga nutrisinya pun lebih ya. asupannya makin banyak juga gitu ya kalau kelas kecil-kecil kayak misalnya kelas model itu kan nggak perlu protein terlalu banyak, karbohidrat terlalu banyak, apa kan ya so-so lah yang penting lean gitu Betul, kan betul, gitu. betul. Kalau kelasnya kelas besar ya nutrisi pun dan lain-lainnya pun ya harus lebih besar. Artinya sangat tergantung sama kelasnya, sangat tergantung sama kelasnya. Betul. Ada lagi yang tanya kalau nggak sempat pagi dari Yiska Marterita kalau nggak sempat pagi terus Pagi. waktu olahraganya kapan yang pas? Nggak apa-apa. Kalau olahraga itu pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Yang penting tubuh itu accepted gitu. Jadi dia mau jam 7 malam, jam 9, tapi asal udah terbiasa. Kalau setelah olahraga biasanya kan endorfin kita keluar malah kita nggak bisa tidur. Kalau saya jam 9 malam, jam 11 malam bisa tidur Mas. Sama aja. Jadi lakukan olahraga di jam yang kita bisa dan kita suka. Terus tadi Rina Kristina, gimana bisa kuat iman gitu sih? Oh nggak usah takut. Kimi juga manusia, jadi saya banyak bocornya. Tanya aja sama anak saya jagoan bocor kok. Tapi sekali lagi balik lagi ke track gitu aja. Segera Namanya kembali. manusia, bocor ada. Pasti bocor ada, nggak usah takut deh. Tapi bagaimana kita kembali ke track kita semula, itu aja. Jadi teman-teman itu ada yang gini, Mas ini gimana sih caranya kembali ke track? Jadi kan kemarin sempat bocor, tapi bocornya itu bukan sehari, Mbak gini, bocor
Mhm. Lanjut lagi bocor yang Bocor kedua, itu 3 bocor hari ya. gitu. Awalnya bocor hari pertama bocor halus, katanya orang-orang bocor halus gitu. Banting best sekali. Bocor halus, habis itu bocornya agak gede, agak gede, agak gede, habis anginnya kan. Mas mau ngisi anginnya lagi gimana? Iya, iya, yang ngulang lagi ya harusnya Hmm. emang. Memang sulitnya di situ. Jadi diet is a hard part itu memang bener banget. Apalagi gula ya, gula itu kan memberikan kenyamanan yang Addicting, asik addicting banget ya. gitu. Adiksi, jadi adiksi banget gitu kan. Jadi ya, halo Cici Liong, Cici Chen, halo apa kabar? Terima kasih udah join. Jadi kalau udah 3 hari, bagaimana ya? Memang setelah dia makanan yang kita tidak harapkan itu masuk, biasanya efeknya 3 hari kemudian. Jadi saran saya, segeralah kembali ke track dan jangan nimbang sampai 5 hari. Karena di hari ketiga pasti dia akan naik kalau gerakan kita, kalau buangan kita nggak banyak. Jadi itu akan memberikan kitanya jadi nervous atau nggak enak hati atau sedih karena kok berat badan naik, kok badannya agak-agak buffy gitu ya. Jadi kalau menurut saya buang dulu tuh timbangan, misalnya untuk 2 minggu lah gitu. Tapi sejak hari keempat kita harus kembali ke track. Kalau enggak nanti susah lagi. Memulainya kita akan susah dan makin males. Dan kita akan semakin terjerumus ke tempat yang lebih sulit lagi. Sayang deh, sayang bener deh. Coba kembali lagi, kita gaul lagi sama teman-teman yang pola makannya bagus, mau nggak mau harus begitu. Mau nggak mau. Masuk ke dalam sebuah community ya, entah itu community di gym atau community Community group gitu, komunitas segala macam memang harus ya, harus sharing community ya. yang punya daya juang yang sama. Punya daya juang yang sama. Apa boleh buat? Karena ya yang memberikan motivasi cuman itu. Gitu. Soalnya kadang-kadang Kecuali kita kalau pulang ngobrol sama keluarga, kadang-kadang malah nggak mendukung keluarga ya. udah. Namanya juga lagi diet pasti susahnya kalau misalnya itu dibilang susah ya udah terima aja. Nanti juga semua akan indah pada waktunya gitu kan. Gitu loh. Memang butuh perjuangan dan pengorbanan kalau kita sedang berdiet tuh memang butuh itu. Butuh effort. Kita nggak bisa enak aja lu emang enak diet gitu. Ya kalau memang kita goalsnya terlalu jauh, kita harus komit untuk itu. Kalau kita cuman mau turunin berat badan 2 kilo tanpa ada tujuan goals yang lain ya mungkin lebih ringan ya tantangannya. Tapi tetap diet itu memang membutuhkan suatu usaha konsisten kayak gitu-gitulah yang kita sering dengar. Memang susah sih. Paling lebih bisa memvisualisasikan tubuh kita itu ketika kita men-set goal ya Mbak Kimi ya. Seperti Mbak Kimi dalam ingin mengikuti sebuah event itu kan men-set sebuah goal saya seperti ini, goal saya ingin seperti ini. Nah, mungkin itu teman-teman yang ingin nanti sedang berproses untuk menjadi lebih sehat atau lebih atau tubuhnya lebih lean sambil memvisualisasikan. Jadi kita itu inginnya nanti seperti apa. Jadi nanti future hope-nya itu seperti apa. Jadi keinginan masa depannya kita itu seperti apa. Katakanlah 5 bulan atau 6 bulan. Katakanlah saya ingin tubuh saya seperti ini. Atau paling gampang misalnya ada celana yang Ya, target baju juga ya bisa. paling gampang. Celana ini biasanya saya pakai 3 tahun yang lalu cukup. Sekarang kok naik lebih tinggi size-nya. Nah ini targetnya paling enggak jangka pendeknya mungkin 2 bulan harus bisa memakai celana itu. Mungkin itu adalah set target yang paling gampang ya Mbak ini ya. Satu, saya punya pengalaman dulu waktu saya masih bodoh. Jadi artinya minum aja takut gendut, makannya cuma kerupuk doang. Wah, dulu saya kelakuan kayak begitu gitu. Tapi badan saya jelek gitu, jadi gelambir-gelambir, badannya juga bentuknya kayak buah pir gitu. Saya kepingin sekali punya badan bagus. Akhirnya saya tempel foto atlet Indonesia yang saya suka. Mau tahu nggak namanya siapa? Siapa Mbak gini? Itu loh, Mbak Anjani Kue. Itu saya tempel di mana-mana. Iya. Satu lagi sama Ani, Mbak Ani. Saya tempel di mana? Mbak Ani Arema juga ya kalau nggak salah. Arema. Arema. Saya tempel fotonya Mbak Ani sama Mbak Anjani. Kamar mandi ada, tempat dandan ada, di dompet saya ada, di mana-mana ada. Jadi di mana-mana saya ngeliat tuh muka mereka berdua tuh. Itu dia menjadi motivasi. Saya harus bisa. Lama-lama bisa loh. Caranya mungkin bisa seperti itu gitu. Siapapun artisnya atau siapapun orangnya tempel di mana-mana supaya itu menjadi motivasi.
Mungkin cara itu bisa dipakai juga. Di kulkas aja saya tempel tuh Oh ya. fotonya. Berapa kali gitu saya tempel di kulkas, di mana-mana deh. Oh, oke, keren keren. Jadi Manjur loh itu. semakin kuat kita memvisualisasikan target kita, maka akan semakin lebih mudah ya mungkin Mbak Kimi ya. Bukan mudah Iya, bukan mudah secara benar. isi, tapi lebih Motivasinya lebih motivasinya nyata. ya lebih nyata, betul. Terus ini datanya dari Mbak Kak Umaza, badan saya sudah lumayan mengecil tapi kok lemak tubuh dan perut masih besar ya. Oh iya. Itu memang kalau setiap tubuh itu mempunyai urutan pengecilan yang berbeda-beda. Ada yang dia udah latihan segimana edannya gitu, wah perutnya masih jadi, atau dia udah latihan segimana-gimana, kakinya masih besar gitu. Nah, setiap orang mempunyai urutan pengecilan yang berbeda-beda. Ada yang pertama kali dia latihan, backnya dia malah jadi duluan, padahal back bikinnya susah. Tapi back dia jadi duluan, atau shoulder, atau kalau enggak arm dia jadi duluan. Jadi, biasanya yang perutnya atau kakinya belum jadi, itu memang membutuhkan kesabaran untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi, nggak usah putus asa, latihan terus, kurangi garam dan kurangi gula. Karena garam itu bukan membuat gendut, tapi Mengikat air cairan. aja, mengikat air. Secara gravitasi kan kaki pasti gede dong, karena kan dia ada di bawah. Gravitasinya paling gede. Artinya memang harus mengurangi garam sama karbohidrat batasin. Karena karbohidrat juga sedikit banyak dia akan mengikat cairan. Betul. Jadi yang perutnya masih besar, sabar aja. Ntar juga dia akan kecil sendiri. Ntar juga lemaknya ngalah, lihat aja. Tapi ya jangan bolong-bolong, diusahakan tidak bolong-bolong. Karena tiap tubuh, ada yang model saya pipinya sampai tanding juga masih cabi-cabi aja. Gimana kalau lagi hari-hari kayak gini, ya kayak gini nih gitu. Iya, siap. Hmm. Dinikmati Itu aja lah, intinya dinikmati aja lah. gimana cara ngilangin perut? Ya perut diet aja terus, ntar lama-lama juga lemaknya ngalah. Betul, betul. Ini Kak Jacob Loema, biar kuat nafas kalau olahraga di usia segitu, bagaimana segitu? Itu maksudnya usia yang tidak muda gitu mungkin, Mbak Kimi. Oh iya. Kuat nafasnya itu seperti apa? Saya dapat satu pelajaran dari guru yoga saya. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk napas, tarik napas, buang di mulut, buang di mulut. Tapi si guru yoga bilang mulut harus mingkem, semua napas dari hidung. Nah, kenapa waktu kita harus tarik napas dan buang napas dari hidung? Karena waktu kita buang napas dari mulut, justru memberikan sensor capek kepada otak. Lalu saya laksanakan itu perintah si guru yoga yang sakti itu. Bener loh, ternyata itu memberikan efek yang tidak capek-capek, memberikan sensasi yang tidak capek-capek. Artinya, tarik napas memang tarik napas yang sebaik-baiknya. Waktu buang juga kita buangnya napas. Jadi intensitasnya intensitasnya yang sama gitu ya. Itu bisa melatih kita supaya kita tidak capek-capek. Jadi lama-lama waktu kita latihan kardio juga kan memperkuat untuk nafas ya, untuk nafas. Itu sangat membantu loh, Mas. Oke. Kalau di yoga ada namanya pranayama juga, Mbak Kimi ya. Iya, jadi semuanya dari hidung. Mulut mingkem aja. Jangan sambil ngobrol juga. Kalau ngobrol tetap dia akan memberikan efek capek, memberi sensor kepada otak untuk ternyata capek gitu loh. Itu bener loh. Okay. Saya laksanakan itu dan ya alhamdulillah membantu. Oke, mantap. Berarti memang cara mengatur nafasnya yang harus diutamakan supaya kita nggak lupa capek. Sama seperti kalau saya lagi boxing. Tadi pagi saya lagi juga latihan boxing. Lama nggak latihan boxing sama teman, sama coach saya. Tadi langsung nyoba 9 round. Nafasnya langsung saya itu atur pernafasan saya, langsung nafasnya ke perut, ke diafragma, keluarnya di hidung, tariknya ke dari hidung masuk ke diafragma lagi, tahan, keluar 3 kali, dikeluarkan gitu, mulai stabil. Barusan tadi pagi saya latihan, sekarang lebih fresh. Jadi memang di semua olahraga kita membutuhkan pernafasan yang pernafasan yang bagus. Oke, ini ada yang tanya. Jadi jangan temenan sama orang yang hobi kulineran ya, Bu. Waduh, ini nanti kita... Ya enggak juga, enggak juga kali. Itu pasti tuh anak skin center tuh. Enggak juga sih. Tadi saya kan bilang bahwa kita harus mempunyai satu komunitas yang mempunyai visi dan misi yang sama sama kita untuk membangun goals. Tukang bakso ya? Iya, tukang bakso. Jadi untuk membangun motivasi kita. Kalau kita nggak punya komunitas, kita juga nanti jadi istilahnya gamang gitu loh. Kita gamang.
kita boleh punya teman-teman hobi kuliner nggak apa-apa, tapi carilah satu komunitas yang mempunyai visi dan misi sama dengan kita. Mas Yudit kemana? Biar nutup itu baksonya masuk lagi. gitu loh. Jadi buat apa? Untuk sharing perasaan kita juga. Ya. Aduh, gue nih tadi baru makan donat nih 2 biji. Ya udah, makan donat udah lupain aja, anggap aja itu suatu berkah buat kamu. Tapi selanjutnya lupakan donat dan udah kamu balik lagi ke track kamu. Nah, itu yang kadang-kadang kita sangat susah sekali untuk balik ke track. Tapi back on the track. Kita kan selalu baca di Instagram quotes back on the track. Coba laksanakan untuk diri kita sendiri, betapa sulitnya itu, tapi waktu kita bisa melaksanakan itu, kita akan bahagia loh, beneran. Iya, betul. Biasanya betul. 3 hari itu hari yang terberat. Hari ke-1 kita jerit-jerit, hari kedua masih nggak enak, hari ketiga kita mulai stabil. Karena gula darah dan hormon-hormon udah bisa menyesuaikan dengan kondisi apa yang kita makan. Betul, tepat sekali. 3 hari memang penyesuaiannya. Ini ada yang lagi yang nanya, Kak Nurbani Lina, cara menghilangkan lemak perut. Waduh, ini yang menghilangkan lemak perut itu gimana Mbak Gimi? Jadi kan banyak yang tanya, ngilangin lemak di perut itu bagaimana? Seperti tadi yang Mbak Gimi bilang ya, tadi kan ada susunan yang beda-beda ya. Urutan pengurusan yang berbeda-beda. Ada orang yang kurusnya di bagian lengan dulu, ada yang di bagian kaki dulu, ada yang di bagian pinggang atau pinggul gitu. Nah, biasanya kalau di bagian perut itu masih banyak lemaknya, saran saya kurangilah garam dan karbohidrat, karena garam itu bukan membuat kita menjadi gemuk, tapi dia mengikat cairan. Karbohidrat juga sama, ada garamnya dan karbohidrat juga mengikat cairan. Jadi kurangilah garam dan karbohidrat, batasi ya, dan lama-lama juga dia akan hilang sendiri. Tapi harus terus-terusan. Bisa jadi 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jangan nanya kapan ya hilangnya. Diet lu jalanin aja dulu terus. Nah, ntar juga lemaknya akan ngalah. Karena mau nggak mau si lemak itu akan dibakar untuk menjadi energi. Makanya cut fat, cut karbohidrat pada waktu kita mau menghilangkan lemak yang berlebih. Fat. Itu tetap harus dilaksanakan. Tapi untuk energinya bisa diganti dari sumber yang lain. Contohnya yang tadi saya bilang itu yang fat, lemak tunggal. Ya itu jadi teman-teman, kalau di nutrisi ada namanya 1 gram carbs itu mengandung 4 kilokalori energi, 1 gram protein mengandung 4 kilokalori energi, 1 gram fat mengandung 9 kilokalori energi. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak makan carbs sama sekali, bisa kita dapat energi dari protein atau dari fat. Ya jadi jangan pakai saya kalau nggak makan carbs nggak ada energi nih, nggak ada tenaga. Itu kan hanya yang ada di pikiran kita aja gitu. Sebenarnya bisa digantikan sama yang lain. Iya, sebenarnya secara metabolik bisa diganti dengan yang lainnya, baik itu dari protein atau juga dari fat gitu, seperti itu ya. Jadi kalau kayak menahan rasa lapar kayak gitu supaya kita memiliki rasa kenyang lebih lama, bisa mengkonsumsi kayak tadi Mbak Kimi ada yang whey protein, terus kemudian juga banyak seratnya, itu memang sangat membantu kita dalam memiliki rasa kenyang lebih lama. Terus ini ada yang nanya, saya umurnya dari Kak April Daplon. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Soalnya udah hampir 1 jam ternyata Mbak Kimi. Nggak kerasa kalau ngobrol-ngobrol gini. Saya umurnya 44 tahun, berat badan 99 kilo. Baik, bagusnya diet seperti apa dan olahraga seperti apa? Terima kasih. Beratnya 99? Iya, 99 kilo. Banyakin kardionya aja dulu, jadi seminggu itu dia bisa latihan kardionya 5 kali, kemudian latihan bebannya bertahap, itu bisa 3-4 kali. Tapi tetap saya menganjurkan untuk latihan beban dulu, karena kalau latihan kardio dulu sayang tenaganya, jadi lebih baik tenaganya dipakai untuk latihan beban. Latihan bebannya bisa bodyweight training aja kalau misalnya tidak mau ke gym atau tidak ada alat buat beban ya, latihan beban tetap latihan beban itu harus dilaksanakan. Gitu. Jadi jangan yang kemarin sempat ada yang tanya, Mas kalau jogging itu gimana ya? Saya sering jogging seminggu 3 kali, tapi kok nggak turun-turun berat badannya. Kemudian saya tanya, joggingnya pace-nya berapa? Kecepatannya berapa? Ternyata sangat pelan.
ini jalan sedikit, terus jalan, lari sedikit, jalan kan nggak nyampe ke maksimum heart rate kita kan nggak nyampe. Abis itu belum nanti Iya, beloknya. sampai heart rate tertentu ya. Iya kan kalau kita lagi fat burning zone itu kan harus masuk ke zona pembakaran lemak. Belum nyampe ke zona pembakaran lemak kita udah jalan, ngobrol-ngobrol mentok di sana ada orang jual cilok, belok beli cilok nggak jadi lagi itu jalannya. jadi Ya. jadi Memang kalau cut fat itu dia harus mencapai heart rate tertentu. Nah, dari situ seperti tadi Mas Didit bilang bahwa pada heart rate tertentu, nah metabolic rate kita akan naik. Itu yang menjadikan pembakaran lemak. betul. Tapi kalau pace di situ-situ juga sulit mencapai. Yang ada ototnya habis aja. Habis, betul. Jadi memang kalau yang kardio memang nggak bisa terlalu lama ya. Kalau untuk kita sehari-hari harus mencapai ke fat burning zone, habis itu selesai. Jadi jangan terlalu lama. Lebih banyak mungkin di strength training ya Mbak Kimi ya, lebih banyak di latihan ototnya. Dan yang paling penting itu memang adalah di nutrisi. Seberat apapun kita latihan, kalau makannya bocor gitu ya, percuma gitu Mbak ya. Jadi atau kurang makan sekalian. Kurang makan juga nggak bisa betul. karena tidak ada perbaikan jaringan yang rusak gitu. Malnutrisi. Itu sama aja ngebuang otot, nggak ada pembakaran. Nggak punya otot, nggak ada kompor, nggak ada pembakaran, nggak bisa juga. Jadi kompornya semakin besar, maka akan semakin cepat kita memiliki pembakaran teman. Oke. Oke, Mbak Kimi, ini sudah hampir 1 jam ternyata, luar biasa sharingnya. Ini semoga ini yang pertama ya Mbak Kimi. Nanti nextnya kita bisa sharing lagi. Membantu, semoga bisa memotivasi. Semoga ini kayaknya teman-teman udah senang banget nih dari emotnya senang banget ini. Akhirnya bisa sharing di Instagram. Oke, ini luar biasa Mbak Kimi. Semoga kita semua itu bisa terus termotivasi untuk memiliki hidup yang lebih sehat, bisa terus diet, terus kemudian bisa terus berolahraga, terus kemudian teman-teman yang mungkin sekarang masih berjuang menemukan jati dirinya untuk memiliki pola yang dia miliki, yang cocok untuk dia, semoga cepat ketemu, semoga cepat tercapai targetnya teman-teman semua. Terus kemudian Mbak Kimi semoga semakin sehat, tambah strong, terus semakin memotivasi teman-teman lainnya. Ini sangat memotivasi dengan usia yang tidak lagi muda tapi sangat aktif berolahraga, bahkan menjadi brand ambassador suplemen juga. Ini luar biasa. Teman-teman usia 30 tahunan belum tentu bisa diberikan mandat seperti ini. Pasti bisa kalau ada niatnya. Kalau niatnya keras pasti bisa. Pasti bisa. Oke, siap. Terima kasih Mbak Kimi, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Semoga segera berakhir ya. Jadi kita bisa latihan dengan serius. Amin. Di rumah juga serius, tapi kita bisa ke gym lagi. Kangen nih sama angkat-angkat beban ya. Kangen, aku belum boleh nih, teman-teman udah pada ke gym, aku belum boleh. Oh gitu. Jangan dulu, aduh, kapan? Baik, terima kasih Mbak Kimi, terima kasih semuanya teman-teman, sampai jumpa di live kita yang berikutnya. Terima kasih ya, selamat malam. Ya, selamat malam lagi, bye.